Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Indah Nasution, NIM saya 0801212302. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit biduran. Adapun dosen pengampu yang bernama Bapak Prodalima Sinulinga Nurse M. Kep. Urtikaria adalah reaksi pada kulit akibat bermacam-macam sebab. Sinonim penyakit ini adalah biduran, kaligata, hives, dan needle rash. Ditandai oleh edema atau bengkak setempat yang timbul secara mendadak dan menghilang secara perlahan-lahan. Berwarna kemerahan dan pucat, meninggi di permukaan kulit, dan sekitarnya dapat dikelilingin halo atau bulatan. Urtikaria umumnya diklasifikasikan sebagai akut atau kronis, tergantung pada durasi gejala dan keberadaannya atau tidak adanya rangsangan yang memicu. Urtikaria akut adalah urtikaria dengan atau tanpa angiodema yang berlangsung kurang dari 6 minggu. Urtikaria kronis didefinisikan sebagai urtikaria dengan atau tanpa angiodema yang berkelanjutan atau tidak selama 6 minggu atau lebih. Patogenesis urtikaria terjadi karena adanya vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler sehingga terjadi transudasi cairan setempat yang secara klinis tanpa edema lokal disertai eritema. Vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler terjadi akibat pelepasan mediator-mediator seperti histamin, leukotrien, sitokin, dan kemokin yang juga mengakibatkan peningkatan regulasi endotelial adhesion molecules atau ELAMS dan vascular adhesion molecules atau VCAMS disertai migrasi sel transendotelial dan kemotaksis. Pelepasan mediator tersebut terjadi karena adanya degranulasi sel MAS akibat rangsangan atau paparan dari alergen. Ada beberapa agen yang dapat mengaktifasi sel MAS untuk melepaskan histamin antara lain substansi P, vasoaktif intestinal polypeptide atau VIP, latex, surfaktan, dextran, morfin, dan kodein. Penyebab terjadinya angiodema antara lain adalah adanya defisiensi C1 esterase inhibitor atau C1-INH yang berfungsi menghambat pembentukan kinin, aktivasi komplement yang menghasilkan vasoaktif kinin-like peptides, dan pembentukan bradikinin. Kinin adalah peptida dengan berat molekul rendah yang diikuti berperan dalam proses inflamasi dengan mengaktifasi sel endotelial dan menyebabkan terjadinya vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskular. Angiodema yang rekuren dengan C1-NIH normal biasanya bersifat idiopatik. Namun bisa juga disebabkan oleh induksi obat-obatan seperti penghambat angiotensin converting enzyme atau AC, aspirin, dan antiinflamasi non-steroid atau AINS. Urtikaria atau angiodema dapat diklasifikasikan berdasarkan etiologi atau klinis. Namun dalam praktek sehari-hari lebih mudah mengklasifikasikannya secara klinis daripada etiologi yang sulit untuk ditegakkan. Klasifikasi berguna dalam menentukan pemeriksaan penunjang atau penata laksanaan yang tepat bagi pasien urtikaria atau angiodema. Berdasarkan etiologinya, urtikaria dapat dibagi menjadi
tiga. Yang pertama itu urtikaria imunologik atau urtikaria autoimun, kontak alergi, dan kompleks imun. Yang kedua ada urtikaria non-imunologik atau urtikaria fisik karena obat-obatan dan kontak non-alergi. Yang ketiga urtikaria idiopatik. Menurut European Academy of Allergology dan Clinical Immunology atau EAACI, tahun 2006 secara klinis urtikaria diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama urtikaria spontan atau urtikaria akut dan urtikaria kronis. Yang kedua ada urtikaria fisik atau dermographic, delayed pressure, panas dan dingin, solar dan getaran. Yang ketiga ada urtikaria spesifik atau cholinergic, adrenergic atau kontak atau alergi non-alergi, dan aquagenik. Para ahli yang lain menambahkan klasifikasi dengan urtikaria yang berhubungan dengan penyakit lain seperti urtikaria pigmentosa atau mastositosis dan vaskulitis. Angioedema dapat dibedakan menjadi angioedema yang disertai urtika dan tanpa urtika. Berdasarkan penyebabnya, angioedema tanpa urtika dibagi menjadi 5. Yang pertama angioedema defisiensi C1-INH herediter. Yang kedua angioedema defisiensi C1-INH dapatan. Yang ketiga angioedema karena obat-obatan. Yang keempat angioedema berhubungan dengan delayed pressure. Yang kelima angioedema idiopatik. Gambaran klinis lesi kulit edema lokal terbatas tegas, kecil kurang dari 1 cm hingga besar lebih dari 8 cm. Lesi eritematosa atau kadang bagian tengah tampak lebih pucat dengan tepi eritem, bentuk bulat, oval, acriform, anular, serpiginous disebabkan karena berkonfluensi dan resolusi disatukan di area dan berkembang ke area yang lain. Lesi bersifat gatal dan rasa terbakar atau tertusuk dan hanya sementara. Angioedema atau kulit berwarna yaitu kelopak mata, bibir atau lidah, dan drug-induced angioedema, ekstremitas atau bagian lain akibat edema subkutan. Distribusi biasanya regional atau generalisata, lokalisata pada solar, tekanan, vibrasi, dan urtikaria karena paparan dingin dan hanya terbatas pada lokasi mekanisme pemicu. Urtikaria dapat terjadi secara imunologik atau non-imunologik dan idiopatik. Secara imunologik, reaksi alergi paling sering menyebabkan urtikaria yaitu melalui reaksi hipersensitivitas tipe 1 atau anafilaksis, misalnya pada alergi obat dan makanan. IgE spesifik berkaitan dengan high affinity IgE receptor atau FCERI pada permukaan sel mas, jaringan dan basofil darah tepi yang menyebabkan influksnya sel-sel inflamasi seperti eosinofil, neutrofil, limfosit, dan basofil di sekitar jaringan sebagai awal dari late fase respon atau LPR pada urtikaria kronis autoimun. Aktivasi komplement melalui jalur klasik juga berperan setelah antigen berikatan dengan IgG atau IgM vitria. Aspek etiologi dan klinis pada urtikaria 98 dan menghasilkan anafilatoksin yang mampu merangsang
pelepasan histamin dan mediator lainnya. Pada urtikaria non-imunologik, beberapa bahan kimia atau golongan amin dan derivat amidin dan obat-obatan seperti morfin, kodein, polimiksin dapat langsung merangsang sel mast dan basofil untuk melepaskan histamin. Bahan kolinergik seperti asetilkolin yang dilepaskan oleh saraf kolinergik kulit, faktor fisik berupa panas, dingin, stres, dan sinar matahari juga dapat secara langsung merangsang pelepasan beberapa mediator. Pada urtikaria idiopatik, etiologinya belum banyak diketahui, namun diduga sebagian besar berhubungan dengan penyakit autoimun. Pengkajian anamnesis yang lengkap penyakit sebelumnya, obat-obatan, makanan, riwayat infeksi parasit, aktivitas fisik, dan paparan sinar matahari adalah yang paling penting. Riwayat harus membedakan antara jenis lesi urtikaria angioedema atau urtikaria plus angioderma. Durasi lesi kurang dari 1 jam atau lebih dari 1 jam. Pruritus atau nyeri saat berjalan atau jika ada keterlibatan kaki, kemerahan, rasa terbakar, dan keluhan mengi atau pada urtikaria kolinergik. Demam pada penyakit serum dan sindrom angioedema, urtikaria eosinofilia pada angioedema seperti serak, stridor, dan dyspnea. Artralgia, serum sickness, urtikarial vaskulitis. Nyeri klonik perut pada HAE. Riwayat pengobatan seperti penisilin, aspirin, obat antiinflamasi, nonsteroid, dan penghambat ACE harus dinyatakan. Urtikaria dermografi ditimbulkan dengan mencoret kulit. Urtikaria tekanan diuji dengan penerapan tekanan atau berat tegak lurus pada kulit. Getaran angioedema oleh stimulus getaran, seperti menggosok punggung dengan handuk. Urtikaria kolinergik paling baik didiagnosis dengan olahraga hingga berkeringat dan injeksi asetilkolin atau mekolil intrakutan yang akan menghasilkan mikropapular healing. Solar urtikaria diverifikasi dengan pengujian dengan UVB, UVA, dan cahaya tampak. Urtikaria dingin dengan aplikasi es batu ke kulit atau tabung reaksi yang berisi dengan air es. Demikianlah penjelasan tentang penyakit biduran dari saya. Terima kasih. Dadah.